Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Pagi itu matahari baru saja muncul di ufuk timur. Di sebuah rumah yang nyaman, Lesti sudah terbangun sejak sebelum azan subuh. Seperti biasa, ia menyiapkan beberapa paket makanan yang akan dibagikan kepada warga sekitar. "Dek, sudah siap?" tanya Bilar sambil membawa beberapa kantong berisi sembako. Lesti tersenyum. "Sudah, Kak. Hari ini kita tambah 10 paket lagi." Bilar mengangguk. Ia tahu istrinya memiliki kebiasaan yang tidak pernah berubah sejak dahulu, yaitu berbagi kepada orang lain. Keduanya kemudian berangkat dengan mobil sederhana tanpa banyak pengawalan. Mereka menyusuri jalan-jalan kecil. Seorang nenek penjual sayur yang sedang menata dagangannya tampak terkejut ketika menerima bantuan. "Terima kasih, Nak," ucap sang nenek dengan mata berkaca-kaca. Lesti menggenggam tangan nenek itu. "Doakan kami sehat selalu ya, Nek." Di perjalanan pulang, Bilar tersenyum. Rasanya beda ya kalau melihat orang lain tersenyum. "Iya, Kak, rezeki itu akan lebih indah kalau dibagi." Mereka tidak menyadari bahwa kebiasaan sederhana itu akan membawa banyak perubahan dalam hidup mereka. Kotak rahasia di ruang keluarga. Suatu malam, Bilar melihat sebuah kotak kayu kecil di sudut ruang keluarga. "Apa ini?" tanyanya. Lesti tertawa kecil. "Itu kotak berbagi." "Kotak berbagi?" "Iya, setiap ada rezeki lebih, kita sisihkan sebagian ke dalam kotak itu." Bilar membuka tutupnya. Ternyata di dalamnya sudah tersimpan sejumlah uang yang cukup banyak. "Sudah lama ya?" "Sudah beberapa bulan." Bilar mengangguk kagum. "Kamu memang luar biasa." Lesti menggeleng. "Bukan aku, Kak, kita." Sejak malam itu, Bilar ikut menaruh sebagian penghasilannya ke dalam kotak tersebut. Mereka berjanji tidak akan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi, hanya untuk membantu orang lain. Anak kecil di lampu merah. Suatu sore mereka berhenti di sebuah lampu merah. Seorang anak kecil menjajakan tisu. Wajahnya terlihat lelah. Bilar membuka kaca mobil. "Kamu sudah makan?" Anak itu menggeleng. Tanpa berpikir panjang, mereka mengajak anak tersebut ke warung makan terdekat. Anak itu makan dengan lahap. Sesekali ia menatap Lesti dan Bilar dengan rasa tidak percaya. "Kenapa kakak baik sekali?" tanyanya. Lesti tersenyum. "Karena dulu kami juga pernah merasakan susah." Anak itu menunduk. Sebelum berpisah, mereka memberikan perlengkapan sekolah. Air mata anak itu jatuh perlahan. "Terima kasih." Sepanjang perjalanan pulang, suasana mobil menjadi hening. Bukan karena sedih, tetapi karena hati mereka dipenuhi rasa syukur. Program Jumat Berkah. Beberapa bulan kemudian, kebiasaan berbagi itu berkembang menjadi program kecil yang mereka namakan Jumat Berkah. Setiap Jumat, puluhan paket makanan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Awalnya hanya beberapa paket, lalu menjadi puluhan, kemudian ratusan. Bahkan banyak sahabat mereka ikut bergabung. Rumah mereka yang biasanya sepi setiap Kamis malam berubah menjadi tempat persiapan paket bantuan. Para relawan datang membantu. Ada yang mengemas nasi, ada yang menyusun sembako, ada yang menyiapkan air minum. Melihat pemandangan itu, Bilar berkata pelan, "Siapa sangka niat kecil bisa menjadi sebesar ini?" Lesti tersenyum, karena kebaikan itu menular. Dan malam itu, mereka kembali menyusun paket demi paket dengan penuh semangat. Ujian keikhlasan dan tamu tak terduga. Program Jumat Berkah yang dirintis Lesti dan Bilar semakin dikenal banyak orang. Setiap pekan, semakin banyak warga yang datang untuk menerima bantuan maupun ikut menjadi relawan. Namun suatu hari, sebuah ujian datang. Di media sosial, muncul beberapa komentar yang menuduh kegiatan mereka hanya untuk mencari perhatian. Sebagian relawan merasa sedih membaca komentar-komentar tersebut. Saat malam tiba, beberapa relawan berkumpul di rumah. "Kalau begini terus, apakah program ini perlu dihentikan dulu?" tanya salah seorang relawan. Suasana menjadi hening.
Bilar menatap mereka satu persatu. Kita berbagi bukan untuk dipuji. Lesti mengangguk. Kalau niat kita benar, tidak perlu sibuk memikirkan penilaian orang. Kata-kata itu membuat para relawan kembali bersemangat. Malam itu mereka tetap menyiapkan paket bantuan seperti biasa. Di tengah kesibukan, seorang pria tua datang ke halaman rumah. Pakaiannya sederhana dan wajahnya tampak lelah. "Maaf, saya hanya ingin bertemu sebentar," katanya. Lesti dan Bilar mempersilahkannya masuk. Ternyata pria itu adalah seorang pensiunan guru yang hidup seorang diri. Ia datang bukan untuk meminta bantuan, melainkan untuk menyerahkan sebuah amplop. "Saya ingin ikut berbagi," katanya. Bilar terkejut, "Tapi Bapak sendiri membutuhkan." Pria itu tersenyum. "Justru karena saya pernah dibantu orang lain, saya ingin membantu yang lebih membutuhkan." Semua yang hadir terdiam haru. Malam itu mereka belajar bahwa berbagi bukan soal banyak atau sedikitnya harta, tetapi soal ketulusan hati. Kejutan untuk panti asuhan. Beberapa minggu kemudian, kotak berbagi di ruang keluarga sudah penuh. Lesti mempunyai sebuah ide. "Kak, bagaimana kalau kali ini kita tidak membagikan paket seperti biasa?" Bilar penasaran. "Lalu, kita buat kejutan untuk anak-anak panti asuhan." Bilar langsung setuju. Mereka bersama relawan mulai menyusun rencana. Tidak hanya membawa sembako, mereka juga menyiapkan perlengkapan sekolah, buku bacaan, mainan edukatif, dan makanan favorit anak-anak. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Ketika rombongan datang ke panti asuhan, anak-anak langsung menyambut dengan wajah ceria. Suasana penuh tawa dan kebahagiaan. Ada lomba menggambar, ada permainan kelompok, ada juga sesi bercerita yang dipandu langsung oleh Lesti. Seorang anak bernama Fikri mendekati Bilar. "Kak, cita-citaku ingin jadi dokter." Bilar tersenyum. "Belajar yang rajin ya. Kalau saya berhasil, saya ingin membantu banyak orang." Mendengar itu, Bilar merasa matanya mulai berkaca-kaca. Dalam hati ia berdoa agar mimpi anak-anak itu bisa terwujud. Tabungan kebaikan. Sepulang dari panti asuhan, Lesti mengajak keluarga membuat kebiasaan baru. Di ruang keluarga, ia meletakkan sebuah papan besar bertuliskan, "Tabungan kebaikan." Setiap anggota keluarga yang melakukan kebaikan akan menuliskan pengalamannya di papan tersebut. Bukan untuk pamer, tetapi untuk saling mengingatkan. Hari pertama, Bilar menulis, "Membantu seorang pengendara motor yang bannya bocor." Lesti menulis, "Membelikan makan siang untuk seorang ibu yang bekerja sebagai penyapu jalan." Hari demi hari, papan itu semakin penuh. Setiap tulisan menjadi pengingat bahwa kesempatan berbuat baik selalu ada di sekitar mereka. Suatu malam, mereka membaca kembali semua catatan itu. Bilar tersenyum. "Ternyata selama ini kita sudah menerima banyak nikmat." Lesti mengangguk, dan cara terbaik mensyukurinya adalah dengan terus berbagi. Mereka tidak tahu bahwa sebuah peristiwa besar akan segera terjadi, yang membuat semangat berbagi mereka diuji lebih berat dari sebelumnya. Banjir besar dan misi kemanusiaan. Suatu malam, hujan turun tanpa henti di sebuah daerah yang tidak jauh dari kota tempat Lesti dan Bilar tinggal. Awalnya warga mengira hujan itu akan segera reda, namun hingga pagi tiba, air justru semakin tinggi dan meluap ke permukiman. Berita tentang banjir besar itu cepat menyebar. Lesti yang melihat tayangan berita di televisi langsung merasa prihatin. "Kak, banyak keluarga yang harus mengungsi," ucapnya. Bilar mengangguk serius. "Kita harus melakukan sesuatu." Hari itu juga mereka menghubungi para relawan Jumat Berkah. Dalam beberapa jam, rumah mereka berubah menjadi pusat pengumpulan bantuan. Ada yang membawa beras, ada yang membawa mie instan, ada yang menyumbangkan selimut, pakaian, dan obat-obatan. Semua bekerja dengan semangat. Malam harinya, beberapa kendaraan berangkat menuju lokasi banjir. Saat tiba di sana, pemandangan yang mereka lihat membuat hati mereka terenyuh. Banyak rumah masih terendam. Anak-anak berkumpul di tenda pengungsian. Para orang tua berusaha tetap tegar meskipun kehilangan banyak barang. Lesti dan Bilar ikut membagikan bantuan secara langsung. Mereka menyapa warga satu persatu. Seorang ibu memeluk erat paket sembako yang diterimanya. "Terima kasih, bantuan ini sangat berarti bagi kami." Lesti tersenyum hangat. "Semoga keadaan segera membaik, Bu." Meski lelah, mereka merasa bersyukur bisa hadir untuk membantu. Anak yang kehilangan semangat,
Di pengungsian, Lesti bertemu seorang anak laki-laki bernama Damar. Usianya sekitar 11 tahun. Berbeda dengan anak-anak lain, Damar lebih banyak diam. Ia duduk sendirian di sudut tenda. Lesti mendekatinya. "Kamu kenapa, Nak?" Damar menunduk. "Buku sekolah saya hanyut semua." Lesti terdiam. Damar melanjutkan dengan suara pelan. "Saya takut tidak bisa sekolah lagi." Mendengar itu, hati Lesti terasa tersentuh. Ia lalu memanggil Bilar. Mereka berbincang cukup lama dengan Damar. Sebelum pulang, Bilar berjanji, "Kami akan membantu mencarikan perlengkapan sekolah baru." Mata Damar mulai berbinar. "Benarkah?" "Tentu." Beberapa hari kemudian, Damar menerima tas baru, buku baru, dan perlengkapan sekolah lengkap. Untuk pertama kalinya sejak banjir datang, senyum lebar terlihat di wajahnya. Saat melihat itu, Bilar berkata pelan kepada Lesti, "Kadang bantuan terbesar bukan barangnya, tapi harapan yang kita berikan. Kebaikan yang menular." Aksi bantuan yang dilakukan bersama para relawan ternyata menginspirasi banyak orang. Beberapa pengusaha ikut mengirimkan bantuan. Komunitas pemuda mulai mengadakan penggalangan dana. Bahkan anak-anak sekolah membuat gerakan mengumpulkan buku untuk korban banjir. Suatu sore, ketika kegiatan bantuan hampir selesai, seorang relawan menghampiri Bilar. "Kak, ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan." Ia menunjukkan sebuah kotak besar. Di atasnya tertulis, "Dari warga untuk warga." Ternyata kotak itu berisi berbagai bantuan yang dikumpulkan sendiri oleh masyarakat sekitar. Bilar tersenyum haru. Lesti pun ikut terharu melihatnya. Mereka menyadari bahwa kebaikan memang bisa menular. Satu tindakan kecil mampu menggerakkan banyak hati. Malam itu, setelah semua kegiatan selesai, mereka berkumpul bersama relawan. Meski tubuh lelah, hati mereka dipenuhi rasa syukur. Karena mereka melihat sendiri bagaimana kepedulian dapat menyatukan banyak orang. Namun tanpa mereka sadari, sebuah kejutan besar sedang menanti keluarga kecil itu. Kejutan yang akan mengubah perjalanan program berbagi mereka menjadi lebih luas dari sebelumnya. Surat misterius dari seorang dermawan. Beberapa hari setelah kegiatan bantuan banjir selesai, kehidupan di rumah Lesti dan Bilar kembali berjalan seperti biasa. Program Jumat Berkah tetap berlangsung. Kotak berbagi di ruang keluarga kembali terisi sedikit demi sedikit. Suatu pagi, seorang petugas mengantarkan sebuah amplop berwarna putih tanpa nama pengirim. "Untuk Ibu Lesti dan Pak Bilar," kata petugas itu. Lesti menerima amplop tersebut dengan penasaran. Saat dibuka, di dalamnya terdapat sebuah surat tulisan tangan. "Assalamualaikum. Saya mengikuti kegiatan berbagi yang selama ini dilakukan. Saya tidak ingin menyebutkan nama saya, namun saya percaya bahwa kebaikan harus terus diperluas. Karena itu saya ingin membantu program yang sedang dijalankan. Gunakan bantuan ini untuk mereka yang membutuhkan. Semoga menjadi amal kebaikan untuk kita semua." Di dalam amplop itu juga terdapat bukti transfer sejumlah dana yang cukup besar. Bilar dan Lesti saling berpandangan. "Masya Allah," ucap Bilar pelan. Mereka tidak mengenal siapa pengirimnya. Namun mereka yakin bahwa orang tersebut memiliki hati yang tulus. Hari itu mereka berdoa agar Sang Dermawan selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Rumah Belajar Harapan. Setelah berdiskusi bersama para relawan, Lesti memiliki sebuah gagasan baru. "Kita tidak hanya membantu kebutuhan sehari-hari. Lalu," tanya Bilar, "kita juga harus membantu pendidikan." Ide itu langsung disambut antusias. Dana bantuan dari dermawan misterius akhirnya digunakan untuk membangun sebuah rumah belajar sederhana. Bangunan itu tidak terlalu besar, namun cukup nyaman untuk anak-anak belajar setelah pulang sekolah. Di sana tersedia buku-buku bacaan, meja belajar, dan beberapa komputer. Ketika rumah belajar itu resmi dibuka, puluhan anak datang dengan wajah ceria. Mereka membaca buku, belajar bersama, dan mengikuti berbagai kegiatan positif. Lesti merasa bahagia melihatnya. Kalau anak-anak punya kesempatan belajar yang baik, masa depan mereka juga akan lebih baik. Bilar mengangguk setuju. Rumah belajar itu kemudian diberi nama Rumah Belajar Harapan. Relawan cilik. Suatu sore, ketika kegiatan belajar berlangsung, seorang anak perempuan bernama Sinta menghampiri Lesti. "Kak, saya juga ingin membantu orang lain." Lesti tersenyum. "Kamu masih kecil,
Bantu bagaimana? Sinta berpikir sejenak. Saya bisa mengumpulkan buku bekas yang masih bagus. Ide sederhana itu ternyata menjadi awal gerakan baru. Sinta mengajak teman-temannya mengumpulkan buku, alat tulis, dan mainan yang masih layak pakai. Dalam beberapa minggu, terkumpul ratusan buku. Anak-anak menyumbangkannya dengan penuh semangat. Melihat itu, Bilar merasa kagum. Ternyata semangat berbagi tidak mengenal usia. Bahkan anak-anak pun mampu menjadi relawan. Sejak saat itu mereka dikenal sebagai relawan cilik harapan. Kehadiran mereka membuat rumah belajar harapan semakin hidup. Mimpi yang menjadi nyata. Setahun berlalu, rumah belajar harapan berkembang pesat. Banyak anak yang sebelumnya kesulitan belajar kini mulai berprestasi. Salah satunya adalah Damar, anak yang pernah kehilangan buku saat banjir. Suatu hari, Damar datang membawa sebuah piagam. Kak Bilar, Kak Lesti, ada apa? Tanya Lesti. Damar menunjukkan piagam tersebut dengan bangga. Saya juara 1 lomba sains tingkat kabupaten. Lesti dan Bilar langsung tersenyum bahagia. Mereka ikut bangga melihat perjuangan Damar. Anak yang dulu hampir kehilangan semangat itu kini mampu meraih prestasi. Saya tidak akan menyerah lagi, kata Damar mantap. Mata Lesti mulai berkaca-kaca. Ia sadar bahwa bantuan kecil yang diberikan dahulu telah menjadi awal perubahan besar dalam hidup seorang anak. Malam itu, saat duduk bersama di teras rumah, Bilar berkata, "Kita memang tidak bisa membantu semua orang." Lesti mengangguk, "Tapi kalau kita bisa membantu satu orang untuk bangkit, itu sudah sangat berarti." Mereka tersenyum sambil menatap langit malam. Perjalanan berbagi mereka masih panjang. Dan tanpa disadari, kisah mereka mulai menginspirasi banyak keluarga lain untuk melakukan hal yang sama. Gerakan 1000 Kebaikan. Keberadaan rumah belajar harapan semakin dikenal masyarakat. Banyak orang yang datang bukan hanya untuk belajar, tetapi juga untuk ikut berbagi. Suatu malam, saat mengadakan rapat kecil bersama para relawan, Bilar mengemukakan sebuah ide. Bagaimana kalau kita mengajak lebih banyak keluarga melakukan satu kebaikan setiap hari? Para relawan saling berpandangan. Itu ide bagus, kata salah seorang relawan. Lesti lalu menambahkan, tidak harus berupa uang, senyum, membantu tetangga, atau mengajari anak belajar juga termasuk kebaikan. Akhirnya lahirlah sebuah program baru yang diberi nama Gerakan 1000 Kebaikan. Targetnya sederhana, 1000 tindakan, baik dari 1000 orang dalam 1 bulan. Ternyata sambutannya luar biasa. Banyak keluarga mulai mengirimkan cerita mereka. Ada yang membantu tetangga memperbaiki rumah. Ada yang membagikan makanan kepada pekerja harian. Ada pula yang mengajarkan anak-anak mengaji secara sukarela. Setiap kisah membuat semangat berbagi semakin tumbuh. Warung Bu Sari. Di sebuah kampung kecil, tinggal seorang janda bernama Bu Sari. Ia menghidupi 2 anaknya dengan berjualan makanan di warung sederhana. Namun beberapa bulan terakhir, dagangannya semakin sepi. Suatu hari, salah seorang relawan menceritakan kondisi Bu Sari kepada Lesti dan Bilar. Mereka pun memutuskan untuk berkunjung. Saat tiba, mereka melihat warung kecil yang mulai rusak di beberapa bagian. Meski begitu, Bu Sari tetap tersenyum menyambut pelanggan. Alhamdulillah masih ada yang membeli, katanya. Melihat perjuangannya, para relawan mengadakan gotong royong. Mereka memperbaiki warung, mengecat ulang dinding, dan membantu promosi usaha Bu Sari. Beberapa minggu kemudian, warung itu kembali ramai. Bu Sari tak mampu menahan haru. Terima kasih, saya tidak tahu harus membalas dengan apa. Lesti menggenggam tangannya. Doakan saja agar kami semua tetap diberi kesempatan berbuat baik. Anak-anak pohon mangga. Suatu sore, Lesti melihat sekelompok anak bermain di dekat sebuah pohon mangga tua. Mereka tampak ceria meski hanya bermain dengan peralatan sederhana. Lesti kemudian mengajak mereka berbincang. Dari obrolan itu, ia mengetahui bahwa sebagian anak kesulitan mendapatkan buku bacaan. Keesokan harinya, Rumah Belajar Harapan mengadakan kegiatan khusus. Ratusan buku dibawa ke kampung tersebut. Anak-anak sangat senang. Mereka bahkan membuat sudut baca kecil di bawah pohon mangga yang selama ini menjadi tempat berkumpul. Setiap sore, pohon mangga itu berubah menjadi tempat belajar dan membaca. Warga mulai menyebutnya sebagai pohon mangga harapan. Bilar yang melihat pemandangan itu tersenyum.
Ternyata satu rak buku bisa mengubah banyak hal. Kebaikan kembali kepada pemiliknya. Suatu hari, Bilar mengalami masalah saat melakukan perjalanan keluar kota. Mobil yang ditumpanginya mengalami kerusakan di daerah yang cukup sepi. Sinyal telepon pun sulit didapat. Saat itu seorang pria datang membantu. Ia menghubungi bengkel dan menemani Bilar hingga masalah selesai. Ketika berbincang, Bilar merasa wajah pria itu tidak asing. Ternyata pria tersebut adalah salah satu warga yang pernah menerima bantuan saat banjir besar setahun lalu. Pria itu tersenyum. Dulu saya dibantu ketika sedang kesulitan. Sekarang giliran saya membantu orang lain. Bilar terdiam sejenak. Ia merasa terharu. Dalam perjalanan pulang, ia menceritakan kejadian itu kepada Lesti. Lesti tersenyum. Kebaikan memang selalu menemukan jalan untuk kembali. Malam itu mereka kembali menuliskan sebuah catatan baru di papan tabungan kebaikan. Bukan tentang bantuan yang mereka berikan, melainkan tentang bantuan yang mereka terima. Karena mereka sadar, dalam hidup ini setiap orang bisa menjadi penolong sekaligus orang yang ditolong. Dan perjalanan gerakan 1000 kebaikan baru saja dimulai. Festival berbagi dan kejutan dari anak-anak Rumah Harapan. Gerakan 1000 kebaikan terus berkembang. Dari satu kampung ke kampung lain, semakin banyak orang yang ikut terlibat. Melihat antusiasme masyarakat yang begitu besar, para relawan mengusulkan sebuah acara khusus. Bagaimana kalau kita membuat festival berbagi? Usul salah seorang relawan. Ide itu langsung disambut meriah. Selama beberapa minggu, semua orang sibuk melakukan persiapan. Ada yang menyiapkan panggung sederhana, ada yang mengatur bazar UMKM. Ada yang mengumpulkan buku dan pakaian layak pakai untuk dibagikan. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Lapangan yang biasanya sepi berubah menjadi ramai oleh warga. Anak-anak berlarian dengan wajah gembira. Para pelaku usaha kecil memamerkan hasil dagangan mereka. Di sudut lain, tersedia layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Lesti dan Bilar berkeliling menyapa warga satu persatu. Mereka bahagia melihat begitu banyak orang terlibat dalam kegiatan sosial. Namun ada satu kejutan yang belum mereka ketahui. Saat acara hampir selesai, anak-anak dari Rumah Belajar Harapan naik ke atas panggung. Mereka membawa sebuah bingkai besar yang ditutupi kain putih. Kami punya hadiah untuk Kak Lesti dan Kak Bilar, kata Damar mewakili teman-temannya. Ketika kain itu dibuka, terlihat ratusan foto kegiatan yang pernah mereka lakukan bersama selama ini. Di bagian tengah tertulis, "Terima kasih karena telah mengajarkan kami arti berbagi." Lesti langsung menutup mulutnya menahan haru. Bilar pun tampak berkaca-kaca. Mereka tidak menyangka bahwa anak-anak memperhatikan setiap hal yang telah dilakukan bersama. Tepuk tangan warga memenuhi lapangan. Hari itu menjadi salah satu momen paling berkesan dalam perjalanan mereka. Perjalanan ke desa terpencil. Beberapa bulan setelah festival, sebuah surat datang ke Rumah Belajar Harapan. Surat itu berasal dari sebuah desa terpencil di daerah pegunungan. Di sana masih banyak anak yang kekurangan fasilitas belajar. Setelah berdiskusi dengan relawan, Lesti dan Bilar memutuskan untuk berkunjung. Perjalanan tidak mudah. Mereka harus melewati jalan berbatu dan menempuh perjalanan berjam-jam. Namun semua rasa lelah terbayar ketika melihat senyum warga yang menyambut kedatangan mereka. Anak-anak desa berkumpul dengan penuh semangat. Sebagian bahkan belum pernah memiliki buku cerita sendiri. Selama beberapa hari, mereka mengadakan berbagai kegiatan, mulai dari kelas membaca, permainan edukatif, hingga pembagian perlengkapan sekolah. Salah satu anak bernama Rina berkata, "Aku ingin menjadi guru supaya bisa mengajar anak-anak di desa ini." Mendengar itu, Lesti tersenyum bangga. Ia melihat harapan yang tumbuh di mata anak-anak tersebut. Sebelum pulang, mereka membantu mendirikan perpustakaan kecil untuk warga. Meski sederhana, tempat itu menjadi simbol mimpi yang mulai tumbuh. Benih yang tumbuh. Sekembalinya dari desa, Lesti dan Bilar semakin yakin bahwa berbagi tidak selalu tentang materi. Yang paling penting adalah menumbuhkan harapan. Suatu malam mereka duduk di teras rumah sambil melihat papan tabungan kebaikan yang kini hampir penuh. Bilar tersenyum. Awalnya hanya satu kotak kecil di ruang keluarga. Lesti mengangguk. Sekarang sudah menjadi gerakan yang melibatkan banyak orang. Mereka teringat semua perjalanan yang telah dilalui. Mulai dari membagikan paket makanan, membantu korban banjir,
membangun rumah belajar harapan, hingga mengunjungi desa-desa terpencil. Semua berawal dari niat sederhana untuk berbagi. Di kejauhan, suara anak-anak yang sedang belajar di rumah harapan masih terdengar. Suara itu membuat hati mereka hangat, karena mereka tahu, setiap kebaikan yang ditanam hari ini adalah benih yang akan tumbuh menjadi pohon-pohon harapan di masa depan. Dan perjalanan keluarga Leslar dalam menebarkan kebaikan masih akan terus berlanjut. Mimpi besar untuk Indonesia. Malam itu, setelah semua kegiatan selesai, Lesti dan Bilar duduk di teras rumah sambil menikmati udara yang sejuk. Di hadapan mereka terdapat album berisi foto-foto perjalanan gerakan 1000 kebaikan. Ada foto saat membantu korban banjir. Ada foto anak-anak rumah belajar harapan. Ada pula foto warga desa yang tersenyum saat menerima bantuan buku. Bilar membuka halaman demi halaman. Siapa sangka perjalanan ini bisa sejauh ini, katanya. Lesti tersenyum. Semua karena banyak orang yang mau bergerak bersama. Namun dalam hati mereka muncul sebuah mimpi yang lebih besar. Bagaimana jika semangat berbagi ini tidak hanya ada di satu daerah? Bagaimana jika bisa menjangkau lebih banyak tempat di seluruh Indonesia? Ide itu terus mereka diskusikan hingga larut malam. Akhirnya mereka sepakat untuk memulai langkah baru. Relawan dari berbagai kota. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang gerakan 1000 kebaikan mulai menyebar ke berbagai daerah. Banyak orang menghubungi rumah belajar harapan. Ada mahasiswa, ada guru, ada pedagang kecil, ada pula para ibu rumah tangga. Mereka semua ingin ikut menjadi relawan. Setiap akhir pekan diadakan pertemuan daring untuk berbagi pengalaman. Semua orang menceritakan kegiatan baik yang mereka lakukan di daerah masing-masing. Ada yang membuka kelas membaca gratis. Ada yang mengadakan dapur umum untuk warga kurang mampu. Ada yang mengumpulkan pakaian layak pakai untuk dibagikan. Lesti merasa bahagia melihat semangat itu. Kebaikan ternyata bisa menyatukan banyak orang yang bahkan belum pernah bertemu. Bilar mengangguk. Mereka sadar bahwa gerakan ini bukan lagi milik mereka, melainkan milik semua orang yang ingin membantu sesama. Sekolah impian. Suatu hari, Damar datang ke rumah belajar harapan membawa kabar gembira. Kak Lesti, Kak Bilar, saya diterima di sekolah unggulan. Semua relawan langsung memberikan selamat. Damar yang dulu hampir putus asa karena kehilangan buku saat banjir kini berhasil meraih kesempatan besar. Namun ia tidak datang hanya untuk membawa kabar itu. Saya juga punya cita-cita baru. Cita-cita apa? Tanya Bilar. Saya ingin suatu hari membangun sekolah gratis untuk anak-anak yang kesulitan belajar. Lesti tersenyum bangga. Ucapan Damar membuat semua orang terdiam sejenak. Mereka menyadari bahwa bantuan yang diberikan bertahun-tahun lalu kini telah tumbuh menjadi mimpi baru. Mimpi yang mungkin suatu hari akan membantu lebih banyak orang. Hari yang mengharukan. Pada peringatan 5 tahun berdirinya Rumah Belajar Harapan, sebuah acara sederhana diadakan. Anak-anak yang pernah belajar di sana datang kembali. Sebagian sudah menjadi mahasiswa, sebagian sudah bekerja, sebagian lagi menjadi relawan yang membantu generasi berikutnya. Satu persatu mereka maju ke depan untuk berbagi cerita. Ada yang berhasil meraih beasiswa, ada yang menjadi guru, ada yang membuka usaha kecil. Semua kisah itu membuat suasana menjadi haru. Ketika giliran Damar berbicara, ia berkata, "Dulu saya hampir kehilangan harapan. Tapi ada orang-orang yang membantu saya bangkit. Karena itu saya ingin melakukan hal yang sama untuk orang lain." Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Lesti menahan air mata. Bilar tersenyum penuh syukur. Mereka melihat sendiri bagaimana kebaikan yang ditanam bertahun-tahun lalu kini mulai berbuah. Malam itu mereka kembali menuliskan satu kalimat baru di papan tabungan kebaikan. Kebaikan tidak pernah berhenti pada satu orang. Ia akan terus berpindah dari hati ke hati. Dan dari sanalah perjalanan baru kembali dimulai. Langkah baru. Beberapa bulan setelah perayaan 5 tahun Rumah Belajar Harapan, Lesti dan Bilar mengumpulkan seluruh relawan. Di aula sederhana yang penuh kenangan itu, mereka menyampaikan sebuah rencana besar. Kami ingin gerakan ini memiliki wadah yang lebih teratur, kata Bilar. Lesti melanjutkan, supaya bantuan bisa menjangkau lebih banyak orang dan program pendidikan bisa berjalan lebih baik. Para relawan menyambut gagasan itu dengan antusias. Setelah melalui berbagai persiapan, lahirlah sebuah lembaga sosial bernama Yayasan 1000 Harapan.
Tujuannya sederhana, membantu, mendidik, dan menginspirasi masyarakat melalui semangat berbagi. Hari peresmian berlangsung sederhana namun penuh makna. Semua orang yang hadir menyadari bahwa ini adalah awal perjalanan baru. Perpustakaan keliling. Program pertama Yayasan Seribu Harapan adalah membuat perpustakaan keliling. Sebuah kendaraan diubah menjadi mobil penuh buku. Di dalamnya terdapat ratusan buku cerita, ensiklopedia, dan buku pelajaran. Setiap minggu mobil itu berkeliling ke berbagai daerah. Anak-anak selalu menunggu kedatangannya. Di sebuah desa, seorang anak bernama Farhan berkata, "Saya baru pertama kali membaca buku tentang luar angkasa." Matanya berbinar penuh semangat. Lesti tersenyum melihatnya. Ia tahu bahwa sebuah buku dapat membuka jendela dunia bagi seorang anak. Perpustakaan keliling itu pun menjadi program favorit masyarakat. Dapur kebaikan. Musim kemarau panjang menyebabkan beberapa daerah mengalami kesulitan ekonomi. Melihat kondisi tersebut, Yayasan Seribu Harapan membentuk program baru bernama Dapur Kebaikan. Setiap hari, relawan memasak ratusan porsi makanan. Makanan itu dibagikan kepada para lansia, pekerja harian, dan warga yang membutuhkan. Suasana dapur selalu ramai. Ada yang memotong sayuran, ada yang memasak, ada yang mengemas makanan. Lesti dan Bilar juga ikut turun tangan. Mereka percaya bahwa pekerjaan mulia tidak mengenal jabatan. Semua orang bekerja bersama dengan hati yang sama. Kunjungan tak terduga. Suatu siang, seorang pria parubaya datang ke kantor yayasan. Wajahnya tampak tidak asing. Setelah berbincang, Bilar baru menyadari bahwa pria itu adalah anak dari guru pensiunan yang dahulu pernah menyumbangkan amplop misterius. Pria itu membawa sebuah surat. Surat tersebut ternyata ditulis oleh ayahnya sebelum meninggal dunia. Di dalam surat itu tertulis, "Jika suatu hari kalian membaca surat ini, teruslah berbuat baik. Jangan pernah berhenti membantu sesama. Sebab kebaikan adalah warisan paling berharga." Semua yang membaca surat itu terdiam. Lesti meneteskan air mata. Mereka merasa seolah menerima pesan langsung dari seseorang yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan yayasan. 1000 Pohon Harapan. Pada tahun berikutnya, yayasan meluncurkan program lingkungan. Mereka mengajak masyarakat menanam pohon di berbagai daerah. Target awalnya 1000 pohon, namun ternyata antusiasme warga sangat besar. Anak-anak sekolah, komunitas pemuda, hingga para orang tua ikut berpartisipasi. Dalam beberapa bulan, jumlah pohon yang ditanam mencapai ribuan. Saat melihat hamparan bibit yang mulai tumbuh hijau, Damar yang kini sudah remaja berkata, "Dulu kita menanam kebaikan, sekarang kita juga menanam harapan untuk bumi." Bilar tersenyum bangga. Generasi muda yang dulu dibantu kini mulai menjadi penggerak. Dan itulah yang membuat mereka merasa semua perjuangan selama ini tidak sia-sia. Malam itu, Lesti kembali melihat papan tabungan kebaikan yang kini sudah penuh. Ia lalu menyiapkan papan baru, karena ia yakin perjalanan berbagi mereka masih sangat panjang. Bencana di ujung negeri dan misi terbesar Yayasan Seribu Harapan. Suatu pagi, kantor Yayasan Seribu Harapan mendadak ramai. Telepon berdering tanpa henti. Pesan-pesan dari relawan terus berdatangan. Sebuah bencana alam besar terjadi di sebuah daerah yang jauh di ujung negeri. Ratusan rumah mengalami kerusakan dan banyak warga harus mengungsi. Lesti dan Bilar segera mengadakan rapat darurat. "Kita harus bergerak cepat," kata Bilar. Para relawan langsung menyusun rencana bantuan. Dalam waktu singkat, gudang yayasan dipenuhi berbagai kebutuhan darurat. Selimut, makanan, obat-obatan, perlengkapan bayi, dan air bersih mulai dikemas. Ini menjadi misi kemanusiaan terbesar yang pernah mereka lakukan. Perjalanan penuh tantangan. Tim relawan berangkat menggunakan berbagai kendaraan. Perjalanan tidak mudah. Beberapa jalan rusak akibat bencana. Jembatan kecil bahkan ada yang tidak bisa dilalui. Namun tidak ada seorang pun yang mengeluh. Semua memahami bahwa banyak warga sedang menunggu bantuan. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di lokasi. Pemandangan yang terlihat membuat hati mereka terenyuh. Rumah-rumah rusak, sekolah tidak bisa digunakan, banyak keluarga tinggal di tenda darurat. Meski demikian, warga tetap menyambut para relawan dengan senyum dan rasa syukur. "Kalian datang sangat tepat waktu," kata salah seorang warga. "Sekolah darurat,
Di tengah lokasi pengungsian, Lesti memperhatikan banyak anak yang kehilangan kegiatan belajar. Beberapa terlihat murung, sebagian lainnya hanya bermain tanpa arah. Melihat kondisi itu, Yayasan Seribu Harapan segera mendirikan sekolah darurat. Tenda besar disulap menjadi ruang belajar sementara. Relawan yang memiliki latar belakang pendidikan menjadi pengajar. Anak-anak mulai kembali membaca, menulis, dan belajar bersama. Suasana yang semula suram perlahan berubah. Tawa anak-anak kembali terdengar. Lesti merasa bahagia melihat perubahan itu. Harapan harus tetap hidup, bahkan dalam keadaan sulit, katanya. Kisah Rina. Di sekolah darurat itu, Lesti kembali bertemu dengan Rina, anak dari desa pegunungan yang pernah bercita-cita menjadi guru. Kini Rina sudah beranjak remaja. Ia datang sebagai relawan muda. Aku ingin membantu mengajar anak-anak, katanya. Bilar tersenyum bangga. Dulu Rina adalah penerima manfaat. Sekarang ia menjadi pemberi manfaat. Setiap hari Rina membantu mengajar membaca dan berhitung. Anak-anak sangat menyukainya. Melihat itu, Lesti teringat perjalanan panjang mereka. Kebaikan yang ditanam bertahun-tahun lalu benar-benar mulai berbuah. Malam penuh harapan. Malam terakhir sebelum tim kembali ke kota. Para relawan berkumpul bersama warga. Mereka duduk melingkar di bawah langit yang penuh bintang. Anak-anak bernyanyi, warga saling berbagi cerita, suasana hangat memenuhi pengungsian. Seorang kakek berdiri dan berbicara di depan semua orang. Kami mungkin kehilangan banyak hal karena bencana. Ia berhenti sejenak, tetapi hari ini kami mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Semua terdiam mendengarkan. Kami mendapatkan harapan. Kalimat itu membuat banyak relawan meneteskan air mata. Termasuk Bilar dan Lesti. Mereka sadar bahwa bantuan bukan hanya tentang barang yang diberikan, tetapi tentang menghadirkan keyakinan bahwa tidak ada seorang pun yang sendirian menghadapi kesulitan. Ketika perjalanan pulang dimulai keesokan harinya, hati mereka dipenuhi rasa syukur. Namun mereka belum tahu bahwa tantangan yang lebih besar sedang menanti Yayasan Seribu Harapan. Sebuah tantangan yang akan menguji persatuan, keikhlasan, dan semangat seluruh relawan. Krisis besar di Yayasan Seribu Harapan. Beberapa minggu setelah kembali dari misi kemanusiaan, aktivitas Yayasan Seribu Harapan berjalan seperti biasa. Namun suatu hari, sebuah masalah besar muncul. Jumlah program yang semakin banyak membuat kebutuhan operasional yayasan meningkat drastis. Sementara itu, beberapa donatur tetap sedang mengalami kesulitan usaha sehingga bantuan yang biasanya diberikan terpaksa berkurang. Para relawan mulai khawatir. Dalam rapat bulanan, suasana terasa lebih serius dari biasanya. Kita harus mencari solusi, kata salah seorang pengurus. Kita tidak boleh menghentikan program yang sedang berjalan, tambah yang lain. Bilar mendengarkan semua masukan dengan tenang. Lesti juga berusaha memberi semangat. Kita pernah menghadapi banyak tantangan sebelumnya. Insya Allah kali ini juga bisa kita lewati bersama. Meski begitu, semua sadar bahwa situasi kali ini tidak mudah. Semangat yang tidak padam. Kabar mengenai kondisi yayasan akhirnya diketahui oleh para relawan di berbagai daerah. Yang terjadi justru di luar dugaan. Banyak relawan mengadakan penggalangan dana secara mandiri. Ada yang menjual hasil kerajinan tangan. Ada yang mengadakan bazar kecil. Ada yang menyisihkan sebagian keuntungan usahanya. Bahkan anak-anak relawan cilik, harapan kembali bergerak. Mereka mengumpulkan buku bekas, alat tulis, dan berbagai kebutuhan yang masih layak digunakan. Ketika laporan bantuan dari berbagai daerah mulai berdatangan, Lesti terharu. Masya Allah, ternyata begitu banyak orang yang peduli. Bilar tersenyum. Ini bukan lagi tentang kita. Ini tentang semua orang yang percaya pada kebaikan. Semangat gotong royong itu membuat yayasan kembali bernafas lega. Pertemuan yang mengubah segalanya. Suatu sore, seorang pengusaha muda datang ke kantor yayasan. Ia meminta waktu untuk berbicara dengan Lesti dan Bilar. Dalam pertemuan itu, ia bercerita bahwa beberapa tahun lalu keluarganya pernah menerima bantuan pendidikan dari sebuah program sosial. Bantuan itu mengubah hidupnya. Kini usahanya berkembang dan ia ingin membantu lebih banyak orang. Saya melihat apa yang dilakukan yayasan ini, katanya. Saya ingin ikut berkontribusi, bukan hanya memberikan bantuan dana. Ia juga menawarkan pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Program itu disambut dengan penuh syukur.
Karena untuk pertama kalinya yayasan dapat membantu warga bukan hanya melalui bantuan langsung, tetapi juga melalui pemberdayaan ekonomi. Sebuah babak baru pun dimulai. Kampung Harapan. Dari program pelatihan tersebut lahirlah ide besar lainnya. Yayasan memilih satu desa yang memiliki semangat tinggi untuk berkembang. Di sana dibangun berbagai program terpadu. Ada rumah belajar, ada pelatihan usaha kecil, ada kebun bersama, ada perpustakaan mini. Warga menyebutnya Kampung Harapan. Perubahan mulai terlihat sedikit demi sedikit. Pendapatan warga meningkat, anak-anak semakin rajin belajar, lingkungan menjadi lebih bersih dan tertata. Suatu hari, seorang warga berkata kepada Bilar, "Dulu kami sering menunggu bantuan datang. Sekarang kami belajar untuk maju bersama." Kalimat itu membuat Bilar tersenyum bangga. Generasi penerus, waktu terus berjalan. Anak-anak yang dahulu belajar di rumah belajar harapan kini tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang penuh semangat. Damar sudah menjadi mahasiswa. Rina sedang menempuh pendidikan untuk menjadi guru. Sinta memimpin komunitas relawan cilik yang kini berkembang menjadi organisasi remaja. Mereka sering datang ke yayasan untuk membantu kegiatan. Suatu hari, dalam sebuah acara besar, Damar berdiri di depan ratusan peserta. Ia berkata, "Dulu saya menerima bantuan karena kehilangan harapan. Ruangan menjadi hening. Tapi hari ini saya berdiri di sini karena ada orang-orang yang percaya bahwa setiap anak berhak bermimpi." Tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Lesti dan Bilar saling berpandangan. Mata mereka berkaca-kaca. Mereka menyadari bahwa keberhasilan terbesar bukanlah gedung yang dibangun atau jumlah bantuan yang disalurkan, melainkan hadirnya generasi baru yang siap melanjutkan semangat berbagi. Dan disitulah mereka tahu bahwa perjalanan Yayasan Seribu Harapan akan terus hidup. Bahkan suatu hari nanti ketika mereka tidak lagi berada di garis depan. Mimpi yang menjangkau Nusantara. Tahun demi tahun berlalu, Yayasan Seribu Harapan terus berkembang. Relawan hadir dari berbagai daerah, membawa semangat yang sama, membantu sesama tanpa memandang latar belakang. Suatu pagi, dalam rapat tahunan yayasan, Damar yang kini menjadi salah satu pengurus muda menyampaikan sebuah gagasan. Bagaimana kalau kita membuat pusat relawan di berbagai wilayah Indonesia? Ruangan langsung ramai oleh diskusi. Ide itu dianggap sangat besar, tetapi juga sangat mungkin diwujudkan. Bilar tersenyum. Dulu kita memulai dari satu kotak kecil di ruang keluarga. Lesti menambahkan, kalau Allah mengizinkan, tidak ada yang mustahil. Akhirnya disepakati untuk membuka beberapa pusat kegiatan baru di berbagai daerah. Mimpi yang dahulu terasa jauh kini mulai menjadi kenyataan. Surat dari masa lalu. Suatu sore, ketika membersihkan ruang arsip yayasan, Lesti menemukan sebuah kotak tua. Di dalamnya terdapat berbagai kenangan. Foto-foto pertama kegiatan Jumat Berkah, daftar relawan angkatan pertama, dan sebuah buku catatan kecil. Ketika dibuka, ternyata itu adalah catatan harian tentang awal perjalanan mereka. Lesti membacanya perlahan. Di halaman pertama tertulis, "Hari ini kami membagikan 5 paket makanan. Semoga bisa bermanfaat." Lesti tersenyum haru. Kini yayasan telah membantu ribuan orang. Namun semua itu berawal dari 5 paket makanan sederhana. Malam itu, ia menunjukkan buku tersebut kepada Bilar dan para relawan muda. Mereka mendengarkan kisah-kisah awal yayasan dengan penuh perhatian. Dari sana mereka belajar bahwa setiap hal besar selalu dimulai dari langkah kecil. Cahaya di pulau kecil. Suatu hari, yayasan menerima laporan dari sebuah pulau kecil yang memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan. Tanpa menunggu lama, tim relawan segera berangkat. Perjalanan memerlukan waktu berjam-jam melalui laut. Sesampainya di sana, mereka disambut hangat oleh warga. Anak-anak berlarian menyambut mobil perpustakaan keliling yang dibawa tim. Mereka belum pernah melihat begitu banyak buku dalam satu tempat. Selama beberapa hari, relawan mengadakan kelas membaca, pelatihan komputer dasar, dan berbagai kegiatan kreatif. Sebelum pulang, warga mengadakan acara sederhana. Seorang anak kecil maju dan berkata, "Kami senang karena sekarang kami punya banyak mimpi." Kalimat itu membuat semua relawan tersenyum bahagia. Hari penghargaan. Pada suatu acara sosial tingkat nasional, Yayasan Seribu Harapan menerima penghargaan atas kontribusinya dalam bidang pendidikan dan kemanusiaan. Saat nama yayasan diumumkan,
Seluruh relawan yang hadir berdiri dan bertepuk tangan. Namun ketika diminta memberikan sambutan, Bilar berkata, "Penghargaan ini bukan milik kami." Ia menunjuk para relawan yang memenuhi ruangan. "Ini milik semua orang yang memilih untuk peduli." Lesti menambahkan, "Dan penghargaan terbesar bagi kami adalah melihat orang lain kembali memiliki harapan." Kata-kata itu mendapat sambutan hangat dari seluruh hadirin. Pohon yang terus tumbuh. Pada ulang tahun ke-10 Yayasan Seribu Harapan, ribuan relawan berkumpul dalam sebuah acara sederhana. Di tengah acara, Damar mengajak semua orang menuju halaman yayasan. Di sana telah disiapkan sebuah pohon besar yang akan ditanam bersama. "Saat kecil saya pernah menerima bantuan dari tempat ini," kata Damar. "Hari ini saya ingin menanam pohon sebagai simbol bahwa kebaikan akan terus tumbuh." Lesti dan Bilar ikut memegang cangkul. Para relawan membantu menanam pohon tersebut. Setelah selesai, semua berdiri mengelilinginya. Matahari sore bersinar hangat, angin berembus perlahan. Pohon itu mungkin masih kecil, namun seperti perjalanan mereka, ia akan terus tumbuh dari waktu ke waktu. Dan selama masih ada orang-orang yang mau berbagi, semangat yang lahir dari sebuah kotak kecil di ruang keluarga itu akan terus hidup. Tongkat estafet, 15 tahun telah berlalu sejak Yayasan Seribu Harapan didirikan. Kini banyak relawan generasi pertama telah memiliki keluarga dan pekerjaan masing-masing. Namun semangat mereka tidak pernah padam. Dalam sebuah rapat besar, Damar, Rina, dan Sinta duduk bersama para pengurus senior. Bilar memandang mereka dengan bangga. "Kalian adalah generasi yang akan membawa yayasan ini ke masa depan." Ruangan menjadi hening. Bagi Damar dan teman-temannya, kalimat itu bukan sekadar pujian, melainkan amanah besar. Malam itu mereka berdiskusi hingga larut. Mereka menyusun berbagai program baru yang lebih modern namun tetap mempertahankan nilai-nilai yang telah diwariskan sejak awal. Semua sepakat bahwa semangat berbagi harus terus hidup meskipun zaman berubah. Akademi Relawan. Atas usulan generasi muda, Yayasan mendirikan sebuah program baru bernama Akademi Relawan Harapan. Program ini bertujuan melatih calon relawan dari berbagai daerah. Mereka belajar tentang kepemimpinan, pendidikan masyarakat, penanganan bencana, dan pentingnya empati. Ratusan peserta mendaftar, beberapa datang dari kota besar. Sebagian lagi berasal dari desa-desa terpencil. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi tujuan mereka sama, yaitu menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Ketika melihat para peserta berdiri bersama mengenakan seragam relawan, Lesti merasa terharu. Dulu mereka hanya memiliki beberapa relawan. Kini jumlahnya mencapai ribuan. Pesan untuk generasi berikutnya. Suatu hari, yayasan mengadakan acara khusus untuk memperingati perjalanan panjang mereka. Dalam acara itu, Lesti dan Bilar diminta menyampaikan pesan kepada generasi muda. Lesti berdiri di depan panggung. Ia memandang para relawan yang memenuhi aula. "Lakukan kebaikan meskipun tidak ada yang melihat." Semua menyimak dengan hikmat. Bilar kemudian melanjutkan, "Jangan menunggu menjadi kaya untuk membantu orang lain. Kadang senyuman, perhatian, dan waktu yang kita berikan jauh lebih berharga." Banyak peserta mencatat pesan tersebut. Mereka tahu bahwa nilai-nilai itulah yang telah membangun yayasan selama bertahun-tahun. Warisan yang tak ternilai. Beberapa tahun kemudian, Yayasan Seribu Harapan telah memiliki banyak cabang kegiatan di berbagai daerah. Rumah belajar berdiri di banyak tempat. Perpustakaan keliling terus berjalan. Program lingkungan berkembang. Pelatihan usaha membantu ribuan keluarga. Suatu sore, Damar menemukan kotak kayu lama yang dahulu digunakan sebagai kotak berbagi pertama. Kotak itu masih tersimpan rapi di ruang arsip. Ia membawanya ke ruang pertemuan. Ketika para relawan muda melihatnya, mereka terkejut. "Jadi semua ini bermula dari kotak kecil itu?" tanya seorang relawan. Damar mengangguk. "Ya, dari sinilah semuanya dimulai." Semua memandang kotak itu dengan penuh hormat. Benda sederhana tersebut menjadi simbol bahwa perubahan besar dapat lahir dari tindakan kecil. Cahaya yang terus menyala. Pada peringatan 20 tahun Yayasan Seribu Harapan, ribuan orang berkumpul dalam sebuah acara penuh kehangatan. Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang pernah dibantu. Ada yang kini menjadi guru, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pengusaha, ada pula yang menjadi relawan.
Mereka datang membawa cerita masing-masing. Cerita tentang bagaimana sebuah bantuan kecil pernah mengubah hidup mereka. Di penghujung acara, sebuah video ditayangkan. Video itu menampilkan perjalanan panjang yayasan dari masa ke masa. Mulai dari 5 paket makanan sederhana, kotak berbagi di ruang keluarga, rumah belajar harapan, hingga ribuan relawan yang tersebar di berbagai daerah. Ketika video selesai, seluruh ruangan berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Lesti dan Bilar saling berpandangan. Mereka teringat perjalanan yang telah dilalui. Perjalanan yang tidak selalu mudah, namun penuh dengan pelajaran dan keberkahan. Malam itu, di bawah langit yang dipenuhi bintang, mereka menyadari satu hal. Kebaikan yang tulus tidak akan pernah berakhir. Ia akan terus berpindah dari satu hati ke hati lainnya. Terus tumbuh, terus menginspirasi, dan terus menjadi cahaya bagi banyak orang.